Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu jami'al hajati wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, ulama'ana al-kiram wa zu'ama'ana al-a'izza wa habaibana al-afadil wa nakhussu bidzikri ya khilmi basyaiban wa nakhussu bidzikri Gus Faik, Gus Niko, Gus Usman Al-Ishaqi, Luriyah saking murabbi ruhina Kiai Asrari Al-Ishaqi, yang sangat kami hormati Habib Najib Al-Haddad, wabil khusus Bapak Rizal, Bapak Camat Rawuh ngoten. Ngoten. Camat Pabean Cantian. Segenap hadirin wal hadirat, wabil khusus teman-teman Kopler Community. Masya Allah, saya sangat gembira, sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinakdir dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada di majelis yang mulia, yang penuh dengan keberkahan bersama para masyayikh, dan insya Allah semua yang hadir termasuk calon-calon ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kulo tak nderek, mugi-mugi kita sedaya disarengaken kalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, guru-guru thariqah, ulama-ulama sufiyun, nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah. Amin ya rabbal alamin. Kegembiraan dan rasa syukur saya melihat majelis malam hari ini dan majelis-majelis al-khidmah sebelumnya betul-betul merupakan surprise, menunjukkan bahwa majelis-majelis yang dinisbatkan kepada ulama-ulama sufiyah seperti ini tetap dan akan terus-menerus dibutuhkan oleh masyarakat, oleh bangsa dan negara yang kita cintai ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sien tahun 80-an waktu kula mondok teng Joso, nah niku yang saya lihat kalau multaqo kemisan niku thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, kesan saya itu adalah majelisnya orang sepuh-sepuh, tua-tua, tetapi dengan adanya al-khidmah dan lebih-lebih Gus Niko membangun sebuah komunitas yang sangat menarik. Tidak hanya menarik untuk kalangan anak muda, tetapi saya lihat menarik untuk para pengkaji sosiologi Islam, para profesor dan guru besar tentang Muksafi Kopler Community ini, di mana kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual tidak lagi hanya
diminati oleh anak-anak muda. Alhamdulillah. Para rawuh, para jamaah hadirin rahimakumullah. Mengapa saya sebut majelis seperti ini merupakan kebutuhan zaman manapun. Dan jangan dikira Indonesia merdeka ini tidak lepas, ini kan Agustus nggih, dalam memperingati hari kemerdekaan, tidak lepas dari peran yang real dan nyata dari komunitas sufi ahlut thariqah yang kemudian dengan semangatnya yang kuat, komunitasnya yang kompak, di mana-mana mengadakan perlawanan kepada penjajah. Penjenengan bisa baca ini secara lengkap di dalam misalnya sanes tiang Islam sing nulis, bahkan Martin van Brunesen di dalam kitabnya atau bukunya Pesantren, Kitab Kuning dan Thariqah. Nah, tiang barat munine tarekat. Menjelaskan di sana bagaimana anggota-anggota Thariqah Samaniyah di Palembang awal abad 19, 1800 sekian, itu berhasil melakukan perlawanan yang bertubi-tubi terhadap company. Di Banten, Semarang, dan di Jawa umumnya adalah Thariqah Qadiriyah wan Naksabandiyah. Di Kalimantan pengikut-pengikut Thariqah Rifaiyah melakukan perlawanan. Dan terus sampai di Ponorogo pun sebenarnya beliau itu adalah pengikut Thariqah dan yang digerakkan itu adalah masyarakat ahlu Thariqah. Dan ini terus-menerus bersambung menghasilkan satu kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini. Alhamdulillah. Ayo hadirin rahimakumullah. Lalu masih ada sementara orang yang mengatakan bahwa thariqah, bahwa amalan-amalan yang dinisbatkan kepada amaliyah ahlus sufiyah itu membuat umat ini mundur dan jatuh pada skeptisisme. Maksudnya itu gak nyambut gawe, gak semangat blas, menjauhkan diri dari dunia dan kemajuan. Ini adalah betul-betul anggapan yang sangat salah. Saestu salah. Bahkan justru abad 2021 ini, abad 21, ada seorang ahli namanya John M. Naisbitt, seorang futurolog, menyatakan bahwa ini abad adalah abad spiritual. Abad di mana orang dengan kemajuan infrastruktur, kemodernan, kosmopolitanisme, kata Surabaya ini sembarang pun penenten, gitu, maju sekali, dicepakno sembarang kalir, bahkan dengan dukungan digitalisasi di banyak hal, kemajuan tidak seperti kita bayangkan 20-30 tahun yang lalu. Tetapi semakin maju fisiknya, semakin maju kotanya, semakin hebat negaranya. Ini umumnya di negeri-negeri manapun tingkat stres dan tingkat depresi semakin tinggi. Dalam nate cukup lama itu tinggal di sebuah kota namanya Melbourne. Disebutkan di situ di Australia sana, negara bagian Victoria, itu disebut the most livable city in the world. Kota yang paling layak ditinggali karena sangat nyaman, sembarang kali rono, tram gak tahu telat, bis gak tahu telat, semua transportasinya bagus, semua kebutuhan hidup ada di sana. Tetapi di kota itu tingkat bunuh dirinya juga tertinggi di dunia. Kita khawatir Surabaya ini nanti semakin maju kalau tidak diimbangi dengan al-hikmah seperti ini, dengan majelis-majelis zikir dan sholawat yang semakin giat dan semakin rame, maju kotane tapi akeh wong stres.
hubbillah. Sebab manusia itu pada dasarnya setelah ia sampai kepada puncak yang diinginkan, dia masih akan mencari sebuah kebutuhan yang tidak diperoleh dari uang, dari fasilitas, dari kenyamanan-kenyamanan, yaitu kebutuhan yang disebut spiritualitas. Niki bahasanya tiang Jawi, bahasa kita inggih menika napa tentreme ati. Mengikuti bimbingan agama dengan ritual-ritual agama, ternyata itu merupakan kebutuhan yang tidak didapatkan oleh orang-orang di negeri-negeri maju. Oleh sebab itu kita bersyukur di Surabaya ini Al-Hikmah sangat maju, dan tidak hanya di Surabaya, tetapi di mana-mana majelis zikir, majelis sholawat di atas bimbingan para habaib, para ulama terus menerus digalakkan, dan semakin hari tidak hanya generasi tua tetapi generasi muda juga ikut terlibat, dan bahkan tidak hanya hadir tetapi mengorganisir dan menikmati amalan-amalannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan ini betul-betul bisa menjadi sarana untuk mengupgrade kualitas spiritual kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi wonten ingkang sak mangkin tasik kelas tunggal, mugi-mugi bisa naik ke kelas 2. Kalau sudah kelas 2 mudah-mudahan bisa naik ke kelas 3. Napa kok kula sebut ada 1, 2 dan 3? Ini betul-betul penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Al-Qur'an diwariskan kepada umat yang terpilih. Imam At-Tabari menyarankan, mensyarahi yang disebut itu adalah ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dibagi umat Muhammad itu ke dalam 3. Pertama, inggih menika zalimun li nafsih. Kelompok yang zalim kepada dirinya sendiri. Imam Tabari menukil dari penjelasan Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dzalimun li nafsih itu memiliki karakter ya wis iman, ya wis gelem ngelakoni kewajiban, tapi sik akeh sing bolong-bolong. Sementara yang muharramat sik doyan. Ngoten. Niku jenenge dzalimun li nafsih. Salat ya kadang-kadang, tapi sering bolong. Poso kadang boten. Tapi ngeslot si rajin. Niku termasuk zalimun li nafsi. Napa diarani zalimun li nafsi? Zalim nang awake. Sebab nalika kita niki maksiat, nalika kita niki ninggalaken kewajiban dumateng ngersane Allah Subhanahu wa taala, hakikate niku zalim nang awake dhewe. Gusti Allah niku lho mboten disembah. Tiang-tiang maksiat dumateng Gusti Allah mboten namung sak Surabaya, hatta sak donya mboten purun salat kabeh, Gusti Allah tetep mboten kurang kuasane, Gusti Allah mboten kirang kewibawaane, Gusti Allah tetap pangeran, tetap Tuhan. Gusti Allah mboten sami kali presiden. Presiden lek wis gak ditaati rakyate leren, ngoten nggih. Gusti Allah masih kabeh yang sak donya mboten taat, Gusti Allah tetep pangeran. Pramila menika tiang ingkang ahli maksiat mboten taat dumateng Allah Subhanahu wa taala disebut zalimun li nafsi. Tapi krono barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan meskipun kelompok ini nanti bisa masuk surga. Insyaallah lek gelem melok al-hidmah. Maksudnya apa?
idza ghafarallahu lahum dakhalal jannah. Melok majelis ngenten niki kan dijak istighfaran nggih, dijak maos selawat cek angsal syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek sing njalukno sepuro engko Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Gusti Allah insyaallah paring ngapura. Dadi meskipun sik ana kurang-kurange titik nggih, arek nom-nom, nggih mboten nom-nom tok kabeh. Sik termasuk kelas tunggal niki insyaallah sik saged mlebu swarga. Pokok majelisan niki istiqomah. Muga-muga apan istiqomah melok majelis niki naik ke kelas 2 inggih menika muktasid. Muktasid niku wajibat pun pepek, muharramat boten dilampahi, tapi sunnah-sunnah boten patek rajin, makruhat sik sering dilampahi. Niku muktasid. Lah muktasid niki mlebet swarga, pasti mlebu swarga. Mlebu swarga. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas carane mlebu swarga niku inggih menika wahum yuhasabu hisaban yasira. Digampangno hisabe. Dan mudah-mudahan kalau sudah sampai di sini naik lagi ke tingkat berikutnya yaitu sabiqun bil khairati biidznillah, pelopor kebaikan. Pelopor kebaikan itu sudah melampaui level 2, wajibat pepek, muharramat ga'arab, sunnah-sunnah rajin, makruhat dihindari. Satu lagi karakternya bahkan yang ibahat, yang masuk di dalam hukum yang boleh itu tidak diambil kesempatannya demi untuk menambahkan nilai lebih di dalam kehidupannya. Ngenten kados ngenten niki nuwun sewu nggih. Mangkano insyaallah jamaah al khidmah, tiang-tiang sing ahli sholawat, ahli jamaah zikir, insyaallah gampang masuk level ketiga. Sebab nuwun sewu kados ndugi teng majelis ngenten niki umpama mboten ndugi kan mboten napa-napa nggih. Umpamane ya aku ngelakoni liyane ngeterno bojoku dolen, ngeterno anakku seneng-seneng, niku nggih ibadah nggih sae. Aku tak nyambut gawe sae. Tapi mboten dolen karo anake, mboten ngeterno bojone, ditata waktune sing apik, ditinggalkan apa yang ibahat demi untuk hadir di majelis ini menambah fadilah dan keberkahan di dalam kehidupannya. Insya Allah ini termasuk sabiqun bil khairat. Nah, kalau sudah sabiqun bil khairat masuk surga, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi sekilas ini manfaat buat kita semua untuk terus menerus mengikuti istiqomah majelis ini sehingga menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.